Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-56 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kembali dua buah soal asli OSN ke SD 2024 yang kalian ikuti pada tanggal 21 Maret 2024 yang sempat bermasalah itu. Jadi di sini sebelum kita membahas soal-soal ini, tentunya kalian harus subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan juga sekaligus untuk mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk bergabung minimal juara OSN tingkat kabupaten sebagai membernya. Kenapa? Karena di sini ada beberapa video pembahasan soal OSK asli ini yang hanya bisa ditonton oleh member dari program membership kami yang minimal juara OSN tingkat kabupaten. Dan juga kalau misalkan kalian berminat untuk menjadi salah satu peserta pelatihan pembinaan OSNK matematika tingkat SD atau MI dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan, kalian bisa mendaftarkannya di nomor yang tertera di pamflet yang berikut ini. Segera daftarkan sekarang karena kuotanya itu terbatas. Dan juga kalau misalkan kalian tertarik untuk memiliki PDF soal dan pembahasan OSK asli yang kalian ikuti pada tanggal 21 Maret 2024 dari soal nomor 1 sampai dengan 30 lengkap dan pembahasan yang mudah dipahami dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan, kalian bisa menghubungi Mimin di 087860622162. Biayanya itu 50.000 saja, sekaligus untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke, kalau misalkan kalian tertarik silahkan pesan sekarang karena harga ini khusus 100 orang pertama. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dengan membaca soalnya bersama-sama. Andika akan membuat kotak donasi untuk mengumpulkan sumbangan. Jaring-jaring kotak donasi tersebut disajikan pada gambar berikut. Jadi kalian bisa lihat di sini jaring-jaringnya. Kemudian kotak donasi itu kira-kira yang terbentuk adalah sebagai yang opsi yang mana? A, B, C, ataupun yang D. Kita akan mulai menganalisa dari yang tulisan kotak donasinya itu yang dapat kita lihat secara kasat mata di bagian depannya. Kenapa? Karena untuk yang tulisan kotak donasinya itu tidak kelihatan, kita tidak tahu di mana persis tulisan kotak donasi itu. Sedangkan ini adalah poin yang sangat penting yang bisa mengidentifikasi apakah bangun kotak donasi yang terbentuk dari jaring-jaring itu merupakan jawaban yang benar ataupun tidak. Maka untuk opsi C dan opsi D itu kita anggap sebagai jawaban yang ambigu karena kita tidak bisa mengidentifikasi apakah letak dari kotak donasi itu benar tepat ada di bagian belakangnya ataupun ada di bagian bawahnya. Karena kalau misalkan tulisan kotak donasi itu ada di bagian bawah, tentu itu akan sangat tidak wajar sebuah kotak donasi tulisan kotak donasinya itu ada di bagian bawah. Maka kita anggap opsi C dan opsi D itu adalah jawaban yang ambigu. Sedangkan kita akan fokus di opsi A dan juga opsi B saja karena di sini yang jelas-jelas tulisan donasinya itu berada di bagian depan. Maka kita bisa memulai untuk mengidentifikasi mana pilihan jawaban yang benar ataupun yang salah. Nah, kalau misalkan kotak donasinya seperti yang ada di opsi A itu berada di bagian depan, maka seharusnya di bagian atas itu adalah tempat untuk menaruh uang. Tempat menaruh uang yang berwarna merah. Sedangkan di bagian atasnya opsi bagian A itu tidak tersedia, tidak ada di bagian atasnya. Seandainya itu lubangnya itu ada di bagian bawah, tulisan kotak donasinya harusnya terbalik. Maka ini jelas tidak sesuai dengan yang ada di jaring-jaring kotak donasi yang tersedia di soal ini. Maka opsi A itu jelas merupakan jawaban yang salah. Nah, karena opsi A, C, dan D itu salah, maka di sini yang tersisa adalah opsi B. Kemudian kita analisa apakah memang benar ini adalah sebuah gambaran yang sesuai dengan jaring-jaring kotak donasi yang ada di soal ini ataupun tidak. Coba kita lihat di bagian depan benar ada tulisan kotak donasi. Nah, seharusnya setelah ada tulisan kotak donasi di bagian atasnya ada tempat bagian yang kita akan menaruh uang di dalamnya. Jadi di sini ada gambar persegi panjang berwarna merah sebagai simbol di mana itu akan menjadi lubang dari kotak donasi tersebut. Ternyata benar ada di bagian atas. Jadi ini adalah tempat uangnya benar. Nah, kemudian seandainya ini sudah lolos, yang bagian atasnya itu adalah tempat menyimpan uang, seharusnya di bagian kanan itu adalah daerah yang berwarna hitam seperti yang digambarkan di jaring-jaring kotak donasi tadi. Ternyata benar memang di bagian kanan itu adalah daerah yang berwarna hitam, sedangkan nanti harusnya di sebelah kiri itu adalah yang berwarna kuning. Nah, tetapi karena kita melihatnya dari depan, yang berwarna kuning ini tidak kelihatan memang, jadi sesuai. Jadi setelah kita mengidentifikasi daerah yang terlihat di bagian B ini, ternyata semuanya itu memenuhi. Maka setelah kita lihat opsi C dan opsi D, walaupun ada kemungkinan opsi C ini benar karena bisa saja tulisan kotak donasinya ada di sebelah belakang. Nah, tetapi ini kan belum pasti bahwa ada tulisan kotak donasi ada di bagian belakang. Sedangkan di sebuah soal itu nggak mungkin ada dua jawaban yang benar. Maka soal yang pilihan yang ambigu seperti ini kita anggap sebagai opsi yang salah, sedangkan
opsi yang jelas-jelas benar itulah yang harus kita pilih, yaitu opsi yang benar adalah opsi B. Seperti itu. Sedangkan opsi D itu jelas-jelas salah karena kenapa? Kalau misalkan di atasnya itu adalah tempat menyimpan uang, seharusnya yang di sebelah kanannya itu adalah yang berwarna kuning. Sesuai dengan yang C harusnya. Nah, gitu. Jadi, sebenarnya yang berpeluang benar itu antara B ataupun C. Tapi, untuk opsi C itu belum pasti benar karena tulisan kotak donasi kita nggak tahu ada di bagian bawah ataukah di bagian belakangnya. Seperti itu. Semoga kalian paham penjelasan Mimin di nomor 156 kali ini. Kalau misalkan kalian ingin penjelasan yang lebih detail, di PDF yang Mimin sediakan, yang tadi Mimin sebutkan di awal video itu, kami jelaskan dengan cukup bagus penjelasannya, silahkan kalian lihat di sana. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, di sini Mimin akan promosikan kembali. Di sini setiap kalian membeli buku rekomendasi OSK SD 2024 yang berwarna merah ini, buku persiapan OSK untuk belajar kalian di rumah, kalian akan mendapatkan free ebook yang berlangganan selama 1 tahun dengan buku yang sama dengan yang kalian beli tersebut. Jadi kalau misalkan kalian beli yang buku warna merah ini senilai 150.000 ditambah dengan ongkir, maka kalian akan mendapatkan versi ebooknya di HP ataupun tablet kalian selama 1 tahun. Kalau misalkan kalian tertarik dengan promo ini selama bulan April dan juga awal Mei, kalian bisa menghubungi Mimin di 0878 60622162. Yuk miliki buku rekomendasi dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan ini dan raihlah juara bersama kami. Oke, di sini kita lanjutkan ke soal nomor 157. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Naomi, Tori, dan Eksa sedang memainkan suatu permainan dalam 10 babak. Juara ke-1, ke-2, dan ke-3 pada setiap babak akan mendapatkan poin berturut-turut sebesar 5 poin, 3 poin, dan juga 0 poin. Dari seluruh babak, Naomi memperoleh total poin 28. Berapa kali paling sedikit Naomi menjadi juara ketiga dari seluruh babak permainan tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal di sini, Mimin sudah menyiapkan tabel-tabel di sini. Kita akan mengidentifikasi berapa sih paling sedikit Naomi itu harus menjadi juara 3 dari seluruh babak permainan yang tersedia, yaitu 10 babak. Jadi untuk mendapatkan total poin sebesar 28 ini sebenarnya banyak sekali kemungkinan, tetapi karena yang diinginkan adalah yang paling sedikit menjadi juara 3 dari seluruh permainan ini, maka kita akan mengidentifikasi dari yang paling sedikit mendapatkan juara 3-nya. Karena di sini paling sedikit itu opsinya dari 1, bagaimana kalau misalkan kita anggap yang paling kecil itu adalah 1 kali juara 3. Nah, kalau misalkan Naomi itu 1 kali mendapatkan juara 3 dan nilainya itu kan 0 ya, maka di sini total poin ketika dia mendapatkan juara 3 yang 1 kali ini adalah 0, maka tersisa 9 pertandingan, bukan? Jadi tersisa 9 pertandingan. Nah, dari 9 pertandingan ini kan ada berbagai macam kombinasi ya. Nah, untuk 9 pertandingan yang tersisa ini, karena kita mengharapkan nilai 28, sedangkan kalau misalkan semuanya yang 9-9-nya itu adalah juara pertama, itu 9 kali 5 itu hasilnya 45, itu terlalu besar. Jadi kita harapkan yang besar itu adalah yang juara 2-nya. Jadi juara 2 yang kita anggap sebagai nilai yang besar. Jadi anggaplah kalau misalkan semuanya itu yang tersisa 9 pertandingan itu juara 2 semua, berarti kan 9 kali 3 dapatnya 27, itu tidak sesuai ya. Maka kita lanjut di kemungkinan berikutnya. Kalau misalkan 8 kali dia juara 2, sedangkan 1 kali juara pertama, maka di sini 8 kali 3 kan dapatnya 24. Sedangkan kalau juara 1 dapat poinnya 5. Berarti 5 tambah 24 ini total poinnya 29. Mendekati dengan 28 tadi ya. Sebagaimana kalau misalkan dia 2 kali juara 1, maka poinnya kan 10. Kemudian 7 kali juara 3, berarti 7 kali 3 dapatnya 21. Nah, ternyata ini nilainya maka lebih besar nilainya 31. Nah, kalau misalkan dia juara tadi seperti Mimin sampaikan, dia 0 kali juara 1, kemudian ini 9 kali dia juara 2, maka di sini poinnya 27. Nah, ini mendekati, tapi kan nggak sampai ya. Kalau misalkan di sini 3, ya berarti di sini 15, kemudian ini yang tersisa adalah 6 kali 3 adalah 18, ini semakin besar. Nah, ternyata setelah kita amati untuk semua kemungkinan juara 1, kalau misalkan di sini 5, kemudian di sini kan kali 3 15, kemudian di sini 4 kali 5 berarti 20. Ini kan nilainya semakin besar ya, ketika yang banyaknya juara 1 ini semakin kita tambah. Nah, ternyata setelah kita amati, kalau misalkan si Naomi ini cuma mendapatkan juara 3 1 kali, ternyata belum cukup untuk mendapatkan total poin 28.
Nah, karena di sini walaupun saya belum tuliskan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya, ketika nilai juara satunya itu dinaikkan sampai dengan 9, itu tentunya pasti nggak mungkin, karena semakin besar nilai banyaknya yang juara satu, itu semakin besar nilainya makin menjauhi nilai 28 yang ada di soal ini. Maka di sini kita coba naikkan banyaknya paling sedikit Naomi menjadi juara 3 menjadi 2 kali, karena dia mengikuti 10 pertandingan, otomatis untuk jumlahnya juara satu yang ini ditambah dengan yang juara 2, dia harus totalnya adalah 8 pertandingan. Nah, kita mulai dengan 0 kali juara 1, berarti poinnya adalah 0, kemudian 8 kali juara 2, berarti di sini 8 kali 3 dapatnya 24, maka total poinnya adalah 24. Nah, ini karena belum cukup, bagaimana kalau kita geser? Banyaknya juara 1 itu adalah 1, berarti sini poinnya 5, kemudian di sini yang tersisa berarti 7 kali juara 2, berarti 7 kali 3 dapatnya 21. Nah, ini berarti kalau kita jumlahkan 5 tambah 21 dapatnya 26. Nah, ini semakin mendekati dari 28. Bagaimana kalau misalnya kita naikkan yang juara satunya? Berarti menjadi 2 kali juara 1, berarti 10 poin. Sedangkan untuk juara 2-nya tersisa berarti 6 ya. 6 kali 3 dapatnya 18. Berarti ini tetap 2 kali juara 3. Ternyata coba kita hitung 10 tambah 18 tambah 0. Ternyata cocok mendapatkan 28 poin. Sebagaimana yang diinginkan yang di soal ini. Sehingga kita sudah bisa menentukan paling sedikit ternyata Naomi butuh 2 kali juara 3 dari seluruh babak permainan yang ada di soal ini. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B. Seperti itu, semoga kalian paham ya dari penjelasan Mimin yang satu ini. Jadi di sini walaupun kita tidak tuliskan semua kemungkinan-kemungkinannya ini, kita bisa menganalisa dan menarik kesimpulan saja sampai di mana kita harus bergerak menambahkan banyaknya juara 3 yang si Naomi lakukan ini agar mendapatkan poin 28 tadi. Seperti itu, semoga kalian paham dari penjelasan yang satu ini. Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal asli OCNK SD 2024 yang kalian ikuti pada tanggal 21 Maret. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawaban yang berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk memiliki PDF soal yang pembahasan dari soal OSK asli ini, silahkan hubungi Mimin ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.